Semangat pagi anak-anak. Saya ingin mengajak kalian kembali belajar, dan saat ini saya ingin mengajak kalian semuanya melatih kekuatan logika kalian. Saya ingin menegaskan, jangan semata-mata terpaku pada materi yang saya sajikan. Saya menghendaki kalian semua secara pribadi mengembangkan kompetensi pribadi masing-masing di bidang teknologi. Silakan gunakan perangkat teknologi yang kalian miliki untuk mengembangkan teknologi. Ingat, pada saatnya nanti kamu akan menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dan kalau kamu tidak siap dari sekarang, maka kamu akan tergilas oleh teknologi. Oke, khusus hari ini setelah belajar, kalian nanti akan menguasai beberapa kompetensi yang antara lain sebagai berikut. Baik, kita mulai. Kita perhatikan ini tampilan spreadsheet seperti biasa yang kita lihat. Coba pada sel A1 ini akan saya masukkan data angka 1. Kemudian pada sel D2 saya akan mencoba menuliskan formula. Pada sel D2 saya akan mencoba menuliskan formula yang demikian. Seperti biasa, setiap kali kita menuliskan formula, selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Kemudian fungsi yang kita pelajari hari ini adalah fungsi if. Kita berikan kurung buka. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengawali menuliskan formulanya, maka di bagian bawah akan muncul tooltip. Jadi tip untuk menuliskan sintak formula dengan benar. Nah, perhatikan, setelah kita tuliskan fungsi if demikian, maka di sini ada tercatat tebal logical test. Artinya sel yang kita uji, sel yang kita tes, atau sel yang kita uji logikanya. Sel A1. Ya. Sel A1 apa logical testnya? Misalnya sel A1 ini sama dengan 1. Jika sel A1 sama dengan 1, maka value if true, perhatikan, berubah menjadi tebal. Artinya, sekarang kita akan mengisikan nilai jika benar apabila pada sel A1 itu berisi angka 1. Misalnya, saya akan menuliskan kata benar di sini. Ya, jika sel A1 berisi angka 1, maka benar. Jika tidak, maka salah. Seperti ini. Perhatikan baik-baik cara penulisannya. Yang pertama, if kemudian kurung buka, bisa kita tuliskan sel, bisa kita tuliskan, bisa juga kita klik. Kemudian sama dengan dan 1. Dan perhatikan di sini ada titik koma. Nah, ini sangat khusus, artinya tidak semua komputer sama. Oleh karena itu kamu harus memahaminya. Pada komputer yang sudah disetting sistem Indonesia, maka pemisah variabel ini menjadi titik koma. Tetapi untuk komputer yang masih setting asli Amerika, pemisah variabel ini masih berbentuk koma. Nah, pertanyaannya, apakah menggunakan koma atau titik koma? Perhatikan tooltip yang muncul. Di antara masing-masing variabel itu ada pemisah. Apakah pemisahnya itu titik koma atau koma? Silakan diikuti. Nah, saya ulang. Jika A1 sama dengan 1, maka benar. Jika tidak 1 atau jika tidak sama dengan syaratnya, maka salah. Kita berikan kurung tutup. Dan benar, kalian tahu yang
ada pada sel 1 adalah angka 1, berarti memenuhi syarat atau tidak? Jika tidak berarti salah, jika memenuhi syarat berarti benar. Maka jawabanmu adalah ya, kamu benar. Pada sel D2 akan tertulis jawaban benar. Karena memenuhi syarat. Sel A1 sama dengan 1, memenuhi syarat. Jika sel A1 ini saya isikan data yang berbeda selain angka 1, misalnya demikian, maka akan menjadi salah. Seperti itu. Nah, saya akan coba sekali lagi. Pada sel D3 akan saya coba buat formula yang baru lagi. Nah, sel D2 ini saya tuliskan if saya akan menguji sel A2 sama dengan A. Perhatikan baik-baik. A. Nah, yang tadi belum saya jelaskan, karena spreadsheet ini adalah pengolah angka, maka ketika kita menuliskan data berupa teks harus diawali dengan diawali dengan tanda petik, bukan tanda aksen 2 kali, tapi tanda petik. Saya ulang, jika A2 sama dengan A, maka hasilnya misalnya saya tuliskan angka 100. Jika tidak, maka angka 1, misalnya demikian. Kemudian saya tutup. Nah, kalian bisa menebak kira-kira apa hasil yang akan didapatkan? Ya, 1. Kenapa? Karena sel A2 tidak memenuhi syarat. Sel A2 harusnya ada huruf A, tapi di sini kosong. Sehingga tidak memenuhi syarat, jawabannya adalah 1. Kita perhatikan, seperti ini. Ketika kita isikan angka 1, maka tetap 1. Tapi ketika kita isikan huruf A, hasilnya 100. Nah, harapannya setelah kalian mencoba ini, kalian menjadi semakin bisa melogikakan. Kenapa ini kok bisa berisi 100? Lihat, ada sejarahnya, ada logikanya. Jika A2 sama dengan A berarti 100. Jika tidak sama dengan A berarti 1. Kenapa 100? Karena di sini A dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah tabel sederhana. Nomor, nama, ini nilai, ini misalnya predikat. Nah, kita akan mencoba membuat tabel sederhana. Ini nomor, nama, predikat. Ya, misalnya saya akan mencoba membuat tabel yang sederhana seperti ini. Ya. Misalnya nomor 1 ini si Somat misalnya begitu. Nilainya misalnya 80. Kemudian si Dul nilainya 74. Sedangkan nomor 3 si Gundul ya misalnya nilainya 90. Sedangkan si nomor 4 misalnya Unyil nilainya misalnya 75. Nah, kita lihat. Kita akan mencoba membuat sebuah syarat. Untuk menuliskan predikat. Predikat itu misalnya kita buat syarat demikian. Jika nilai lebih besar atau lebih kecil sama dengan 75, maka remedi. Misalnya demikian. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maaf, yang di atas berarti bukan lebih besar sama dengan, tetapi lebih besar, lebih kecil saja, lebih kurang aja, lebih kecil saja. Nah, seperti ini. Maka di sini menjadi, maka
lulus misalnya seperti ini, baik misalnya seperti ini. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka sangat baik. Nah, perhatikan baik-baik. Ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi oleh nilai agar mendapatkan predikat remedi, baik atau sangat baik. Mari kita coba lihat. Sama dengan if. Kita mulai dari atas dulu. Jika yang kita uji adalah nilai C6 lebih besar sama dengan 90, maka apa hasilnya? Sangat baik. Nah, seperti ini. Nah, karena ada syarat yang lain, maka juga harus kita tuliskan lagi. Jika ya masih tetap C6. Syarat keduanya apa? Lebih besar sama dengan 75, maka apa? Baik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, karena ada 2 syarat, artinya ketika tidak memenuhi syarat 90 dan tidak memenuhi syarat 75, berarti dia tidak memenuhi kedua-duanya, menjadi memenuhi syarat yang ketiga atau yang pertama di situ. Maka di sini tertuliskan remedi. Kita perhatikan. Nah, perhatikan cara membacanya. Jika C6 lebih besar sama dengan 90, maka akan mendapatkan predikat sangat baik. Jika C6 lebih besar sama dengan 75, maka dia mendapatkan predikat baik. Jika tidak sangat baik dan juga tidak baik, maka dia remedi. Nah, kita perhatikan. Karena di sini ada 2 kurung buka, maka di sini juga akan kita berikan 2 kurung tutup. Kita lihat si somat. Menurut kamu, apakah dia baik atau sangat baik atau mungkin remedi? Ya, logika kamu mulai baik. Somat baik. Yang lain? Ya, kita lihat. Tinggal klik and drag pada fill handle-nya. Selesai. Nah, ini contoh hanya 4 soal. Kamu bisa bayangkan seandainya kamu menggeluti profesi sebagai pendidik dan kamu harus mengolah nilai atau apapun yang harus mengolah data, seberapa banyak pun data yang kamu olah, ketika satu sudah memenuhi syarat logika, maka yang lain sudah bisa dikatakan benar dengan cara klik and drag atau double klik pada fill handle. Selesai. Seperti itu. Nah, itu yang sementara fungsi if, dengan harapan kamu bisa mulai melogikakan kenapa ini baik, kenapa ini remedi, kenapa ini sangat baik, dan kenapa ini baik. Semua ada logikanya, jika dan seterusnya. Selamat berkembang, silakan nikmati kuis yang sudah tersedia.